Istana Calca berdiri megah di atas bukit dikelilingi pohon rindang dan hamparan taman yang memanjakan mata setiap pengunjungnya. Di dalam istana tersebut hidup seorang gadis berhati mulia bernama Putri Ruta, yang mewarisi kebaikan mendiang ibunya. Sang putri selalu menjadi perbincangan, karena parasnya yang menawan dan tutur katanya yang sangat lembut kepada siapapun. Ia tidak pernah memandang rendah pekerja yang berada di lingkungan istana, karena baginya setiap nyawa memiliki nilai setara. Berbeda dengan bangsawan lain yang suka berpesta atau memamerkan perhiasan mewah, Putri Ruta memiliki kebiasaan yang sangat unik. Ia sangat menyukai kegiatan bercocok tanam dan sering menghabiskan harinya di sudut taman belakang istana sendirian. Tangan halusnya tidak ragu menyentuh tanah basah demi memastikan setiap tanaman tumbuh dengan baik dan mendapatkan sinar mentari yang cukup. Kehadirannya selalu membawa kedamaian tersendiri bagi para pekerja kebun yang bertugas membersihkan area tersebut dari rumput liar. Di sudut taman tersebut, Putri Ruta menanam benih misterius yang didapatkannya dari seorang pengembara tua beberapa tahun silam. Pengembara itu mengatakan bahwa benih tersebut hanya akan mekar jika dirawat dengan ketulusan hati dan rasa cinta sejati yang tidak tergoyahkan. Sang putri sangat percaya pada pesan itu, lalu menyiramnya setiap pagi dengan air segar dari mata air pegunungan yang jernih. Meskipun belum berbunga, tanaman itu tumbuh subur memancarkan warna daun hijau mengkilap yang menyejukkan pandangan mata. Kehidupan istana yang serba mewah tidak pernah berhasil mengubah kesederhanaan sang putri yang selalu rendah hati. Ia sering menolak pinangan dari pangeran kaya dari negeri seberang, karena hatinya belum menemukan pelabuhan yang tepat untuk bernaung. Raja Calca mulai merasa sangat khawatir akan masa depan putrinya tersebut, jika suatu hari nanti, ia harus mewariskan tahta. Namun sang raja terlalu menyayangi anak tunggalnya itu, sehingga ia membiarkan Ruta menentukan jalan hidupnya sendiri untuk sementara waktu. Pada suatu pagi cerah saat kabut masih menyelimuti taman istana, Putri Ruta bertemu dengan pemuda tangguh bernama Raya. Pemuda itu adalah prajurit tingkat bawah yang baru saja ditugaskan menjaga area taman belakang tempat sang putri biasa bersantai. Raya memiliki perawakan tegap dengan sorot mata tajam, namun selalu memancarkan kehangatan tulus dari jiwanya yang bersih. Saat itu Raya sedang membantu memindahkan pot batu besar yang menghalangi jalur air menuju tanaman kesayangan sang putri. Interaksi pertama mereka terjadi ketika Putri Ruta mengucapkan rasa terima kasih atas bantuan pemuda tersebut dengan senyuman ramah. Raya yang menyadari status gadis di hadapannya, segera menundukkan pandangan dan memberi hormat dengan gerakan yang sangat canggung. Kesederhanaan Raya dalam bersikap justru membuat sang putri merasa penasaran sekaligus merasa nyaman berada di dekatnya. Sejak hari itu, mereka sering bertemu secara tidak sengaja di taman pada pagi hari saat embun masih menetes pelan. Percakapan yang awalnya hanya sebatas sapaan singkat perlahan berkembang menjadi diskusi panjang tentang makna kehidupan yang sebenarnya. Raya menceritakan asal-usulnya dari desa terpencil, sementara Putri Ruta membagikan harapannya untuk melihat kerajaan hidup dalam kedamaian abadi. Tumbuhlah ikatan emosional amat kuat di antara keduanya yang berhasil melampaui batasan status sosial kaku di kerajaan. Mereka mulai menyadari ada perasaan cinta suci yang mulai bersemi kuat, menghangatkan relung hati terdalam. Mereka berdua sangat menyadari bahwa hubungan asmara antara putri raja dan prajurit biasa adalah pelanggaran tradisi yang berat. Perasaan cinta terlarang itu harus mereka sembunyikan sangat rapat dari pandangan mata orang lain di lingkungan istana. Raya sering meninggalkan pesan rahasia di bawah pot tanaman Ruta, hanya untuk memastikan sang putri tersenyum gembira saat membacanya. Taman itu menjadi saksi bisu atas mekarnya rasa rindu yang tidak dapat diungkapkan secara terang benderang di hadapan publik. Di balik kedamaian yang tampak di permukaan istana, sedang terjadi pergolakan politik kotor yang sangat berbahaya bagi kerajaan. Jenderal Pani, seorang panglima perang yang memiliki ambisi kekuasaan luar biasa, secara rahasia merencanakan pemberontakan untuk merebut takhta Raja Calca. Ia mengumpulkan banyak pengikut setia dari kalangan pejabat korup yang merasa tidak puas dengan kepemimpinan sang raja yang terlalu berbelas kasih. Rencana jahat tersebut disusun dengan sangat matang dan melibatkan konspirasi keji di ruang bawah tanah istana. Untuk memuluskan jalan menuju takhta emas, Jenderal Pani menyadari bahwa ia harus menyingkirkan Putri Ruta terlebih dahulu. Panglima licik itu tidak ingin tangannya terlihat kotor oleh darah, sehingga ia mencari cara menyingkirkan sang putri secara halus namun pasti.
Ia menyebarkan fitnah keji yang menuduh Putri Ruta memiliki niat buruk menggulingkan ayahnya sendiri menggunakan racun mematikan. Berita bohong itu dengan sangat cepat menyebar meluas dan meracuni pikiran penduduk serta pejabat kerajaan lainnya. Suasana istana menjadi sangat tegang ketika Jenderal Pani menunjukkan bukti palsu berupa botol racun di dalam kamar sang putri. Raja Chalka yang belakangan ini sering sakit merasa sangat terpukul dan kebingungan menghadapi situasi pelik yang mendadak muncul tersebut. Para penasehat kerajaan yang telah disuap terus mendesak raja mengambil tindakan tegas demi keamanan dan keselamatan negara tercinta. Hati sang raja hancur berkeping menghadapi tekanan tiada henti dari orang kepercayaan yang mengkhianatinya dari dalam. Di tengah kekacauan fatal itu, Raya yang bertugas di pos penjagaan luar sama sekali tidak mengetahui konspirasi yang terjadi. Jenderal Pani sengaja mengirim Raya beserta seluruh pasukannya ke perbatasan utara untuk memadamkan kerusuhan kecil, yang ternyata merupakan jebakan licik. Dengan tersingkirnya, Raya dari ibu kota Jenderal Pani dapat leluasa mengeksekusi tahap akhir rencana pengkhianatannya tanpa hambatan. Prajurit setia yang berpotensi melindungi sang putri telah dipindahkan jauh meninggalkan istana yang kini rapuh. Pada malam yang sangat gelap tanpa pancaran cahaya bulan sedikit pun Putri Ruta ditangkap secara paksa oleh pasukan Jenderal Pani. Sang putri tidak diberi kesempatan menjelaskan kebenaran tuduhan itu, atau bahkan sekadar berpamitan kepada sang ayah tercinta yang sedang terbaring lemah. Ia dibawa keluar dari wilayah istana melalui jalur rahasia, agar tidak memancing kemarahan rakyat jelata yang amat menyayanginya. Jenderal Pani akhirnya memutuskan membuang sang putri ke hutan Nata, sebuah wilayah liar tak berpenghuni. Keputusan mengasingkan Putri Ruta adalah bentuk hukuman batin yang dirancang secara sadis oleh pemikiran Jenderal Pani. Ia sangat berharap sang putri akan binasa secara perlahan akibat kelaparan parah atau serangan hewan buas di tengah hutan belantara menakutkan itu. Sebelum kereta kuda membawanya pergi jauh menuju kegelapan, Ruta hanya sempat mengambil satu barang berharga dari tamannya. Ia menggenggam erat pot kecil, berisi tanaman kesayangannya, sebagai satu pendamping di masa pengasingan yang sunyi. Kehidupan di hutan Nata sungguh merupakan rentetan ujian berat bagi gadis yang terbiasa hidup sangat nyaman di dalam tembok istana. Putri Ruta harus bertahan hidup dengan memakan beragam buah liar, dan mencari sumber air bersih di antara rimbunnya pepohonan besar yang rapat. Tubuhnya yang terlahir lemah seringkali menggigil kedinginan saat malam tiba, karena hanya berbalut pakaian sederhana yang memudar warnanya. Namun nyala semangatnya tidak pernah padam, karena ia selalu mengingat wajah Raya sang penawar rindu hatinya. Berlalu sekian bulan sosok Putri Ruta mulai dilupakan oleh para penghuni istana seakan ia tidak pernah hadir mewarnai dunia. Jenderal Pani secara resmi mengambil alih kendali pemerintahan dan menyatakan kepada publik bahwa sang putri telah meninggal dunia akibat penyakit parah. Di tengah kesunyian hutan yang mencekam, Ruta berhasil membangun pondok kecil tempat berlindung dari dedaunan kering serta ranting jatuh. Ia merawat tanamannya setiap hari sambil terus memupuk harapan bahwa keajaiban akan membawanya kembali kepada kekasih. Setelah menyelesaikan tugas palsu di perbatasan utara, Raya akhirnya tiba kembali ke ibu kota dengan perasaan rindu yang mendalam. Betapa hancur terkejutnya pemuda itu ketika mendengar pengumuman resmi tentang berita kematian mendadak sang putri mahkota kebanggaan negeri. Hatinya menolak sangat keras untuk mempercayai kabar tersebut, karena ia tahu ada hal aneh dengan rutinitas keadaan istana belakangan ini. Raya mulai menyelidiki segala tingkah laku mencurigakan dari pasukan elit milik Jenderal Pani yang menguasai gerbang. Melalui penyelidikan rahasia yang mempertaruhkan nyawanya sendiri, Raya berhasil menemukan mantan pelayan istana tua yang terbuang. Pelayan renta tersebut menceritakan sambil menangis sejadinya bahwa Putri Ruta sesungguhnya tidak meninggal, melainkan dibuang ke hutan Nata oleh sang jenderal. Darah Raya mendidih seketika mendengar rincian pengkhianatan keji itu dan amarah yang luar biasa menyelimuti seluruh ruang hatinya. Ia segera mengemas seluruh perbekalannya dan meninggalkan jabatannya sebagai prajurit pelindung negeri. Perjalanan jauh menuju hutan Nata bukanlah sebuah petualangan yang mudah untuk dilewati oleh seorang pemuda manusia biasa. Raya harus mendaki bukit pegunungan terjal dan menyeberangi banyak sungai berarus deras yang dipenuhi oleh bebatuan amat tajam serta licin. Bekal makanannya cepat menipis sementara cuaca buruk tiada henti menghalangi langkahnya menuju lokasi sang putri yang tersembunyi. Meskipun kakinya terluka parah dan tubuhnya melemah, tekadnya tetap menyala sekuat baja demi menyelamatkan cinta.
Setiap rasa putus asa mulai menghampiri dan meracuni pikiran Raya. Ia selalu membayangkan senyuman lembut Putri Ruta saat di taman. Ingatan manis tersebut menjelma menjadi kompas penunjuk arah yang membantunya bertahan hidup melewati segala rintangan alam liar yang menakutkan. Raya sering mampir bertanya kepada para penduduk nomaden pinggir hutan, apakah mereka pernah melihat gadis cantik pembawa pot kecil melintas. Sedikit kepingan petunjuk akhirnya secara perlahan mengarahkan langkah kakinya masuk semakin dalam ke jantung hutan. Setelah berjuang melewati perjalanan yang banyak menguras tenaga maupun air mata, Raya menemukan sebuah area terbuka hijau di lebatnya hutan. Di sana kokoh berdiri sebuah pondok kayu sederhana yang tertata sangat rapi dan bersih dari jejak kotoran dedaunan lebat yang gugur. Jantung Raya berdebar bertambah kencang saat melihat susunan rapi batu yang mengelilingi tanaman berdaun rimbun yang sangat ia kenali rupanya. Tanaman tersebut adalah flora kesayangan Putri Ruta tercinta yang dulu rutin mereka rawat bersama. Dengan ritme langkah gemetar, Raya perlahan mendekati pintu pondok tersebut, lalu memanggil nama wanita yang selama ini dicarinya. Suara derit bambu kering berbunyi, memecah sepi saat seseorang membukanya dari arah dalam dengan gerakan yang sangat pelan serta penuh kelelahan. Sesosok tubuh kurus pucat balutan pakaian usang muncul dari balik bayangan redup pintu pondok tua di tengah hutan sepi tersebut. Wajah itu adalah wujud Putri Ruta yang sangat dirindukannya, di mana sorot matanya tetap memancarkan keteduhan sempurna. Pertemuan agung kembali antara dua insan yang saling mencintai itu diwarnai oleh pelukan hangat dan tangisan kebahagiaan yang tumpah pecah. Raya sama sekali tidak dapat menahan rasa pedih di dadanya melihat kondisi fisik sang putri yang telah hancur oleh kerasnya kehidupan alam. Putri Ruta mulai menceritakan seluruh penderitaannya selama pengasingan kejam, dan bagaimana ia bertahan utuh berkat kenangan cinta mereka berdua. Segala rahasia kebusukan kekejaman Jenderal Pani kini terungkap dengan sangat jelas terurai memilukan. Walaupun raga mereka bersatu kembali, kekuatan takdir seakan belum selesai memberikan porsi ujian berat bagi perjalanan cinta sejati mereka. Kondisi kesehatan Putri Ruta ternyata jauh lebih buruk dari yang terlihat akibat demam misterius yang menderanya sekian lama di hutan lembab. Raya senantiasa berusaha sekuat tenaga mencari dedaunan obat di sekitar pepohonan besar untuk menurunkan suhu tubuh sang putri tercinta siang malam. Ia mengikat sumpah dalam hatinya bahwa ia akan berjuang membawa Ruta kembali pulang dengan selamat ke istana. Segala daya upaya tanpa lelah yang dilakukan Raya ternyata tidak mampu memutar balik arah kehendak takdir yang telah digariskan alam semesta. Tubuh Putri Ruta kian menyusut melemah dan napasnya mulai terdengar sangat berat, serta sangat tersengal menahan rasa sakit tak terhingga. Dalam penggunaan sisa tenaga terakhirnya, sang putri memohon pada Raya untuk membawanya keluar pondok agar bisa menatap tanaman kesayangan mereka. Raya perlahan menggendong tubuh lemah itu dengan penuh kelembutan sembari membasuh air mata dukanya. Di bawah naungan cahaya mentari sore, yang mulai meredup, Putri Ruta membelai daun tanaman tersebut lalu menatap Raya penuh cinta. Ia berbisik pelan dengan sisa suaranya, "Hidupku mungkin tidak lama lagi, namun kesetiaanku kepada dirimu tidak akan pernah luntur sirna." Sang putri dengan tulus meminta Raya membuang rasa dendam, dan membawa tanaman tersebut kembali ke istana, sebagai tanda cinta yang mendamaikan. Beberapa tarikan napas kemudian, sang putri menghembuskan udara terakhirnya, berpulang ke abadian. Jeritan kesedihan luar biasa dari bibir Raya menggema ke seluruh penjuru hutan, menyayat hati setiap makhluk yang mendengar duka sore kelabu itu. Raya terpaksa menguburkan jasad wanita yang amat dicintainya itu, tepat di bawah naungan tanaman hijau, yang selama ini menjadi saksi perjuangan. Ia tulus merawat makam tersebut siang malam sambil berlutut memanjatkan doa kepada Sang Pencipta, memohonkan tempat yang paling mulia di sana. Gelombang rasa kehilangan yang amat dalam nyaris membuat jiwa Raya terhempas dalam lautan keputusasaan abadi. Pada saat matahari terbit di pagi ketujuh setelah kepergian Putri Ruta, sebuah keajaiban yang sangat memukau terjadi di atas makam damai tersebut. Tanaman hijau rimbun yang sekian tahun tidak menunjukkan tanda berbunga mendadak mengeluarkan banyak kuncup putih bersinar sangat indah suci. Seluruh kuncup itu serentak mekar memancarkan aroma harum semerbak wangi yang memenuhi seluruh lapisan kawasan hutan, saksi keabadian cinta sejati. Fenomena agung itulah saksi lahirnya bunga kemuning pertama, sebagai bentuk wujud transformasi roh sang putri. Menyaksikan turunnya keajaiban bunga putih yang beraroma sangat memikat kalbu itu, kobaran semangat Raya kembali bangkit dari keterpurukan batinnya.
Ia dengan hati-hati mencabut sebagian bunga kemuning tersebut beserta tanah makamnya, lalu meletakkannya ke dalam sebuah wadah perlindungan khusus yang dijaga. Raya melangkahkan kaki keluar dari batas hutan Nata, dengan sorot mata penuh pancaran kepastian, dan keberanian total menghadapi masa lalu sangat kelam. Perjalanan pulangnya menuju istana tidak lagi diiringi rasa bimbang, namun didorong misi suci berani. Setibanya Raya di pusat hiruk-pikuk kerajaan, ia langsung menerobos masuk paksa ke balai utama, tempat Jenderal Pani menggelar perjamuan besar. Raya mengangkat bunga kemuning dengan tinggi lalu berseru lantang. Lihatlah bunga ini sebagai saksi kebisuan putri yang kau buang akibat dusta pengkhianat ini. Aroma harum wangi dari bunga kemuning itu ajaibnya mampu seketika menyadarkan pikiran Raja Chalka yang sekian lama dikelabui ilmu hitam kejahatan. Seluruh rangkaian kebohongan palsu dan konspirasi kotor akhirnya berhasil ditelanjangi terbongkar. Rentetan kesaksian nyata keberanian dari prajurit pelindung yang menyadari tumpukan kesalahan mereka membuat Jenderal Pani tidak dapat mengelak dari jerat hukum. Raja Chalka yang terbakar amarah murka, memerintahkan pasukan melakukan penangkapan seketika terhadap sang pengkhianat keji untuk dijatuhi hukuman paling berat. Istana Chalka tercinta akhirnya terbebas penuh dari cengkeraman akar kejahatan dan nama baik Putri Ruta sukses dipulihkan dengan penghormatan agung mulia. Batang bunga kemuning magis itu pun ditanam di pusaran taman sebagai monumen keabadian sang putri. Pesona bunga kemuning terus mekar dengan sangat indah, menyebarkan wangi keharuman yang menenangkan hati ke seluruh penjuru negeri memberikan nuansa damai. Kisah ketulusan pengorbanan dan nilai kesetiaan sang putri yang sempat dilupakan masa kini resmi menjadi cerita abadi yang selalu dituturkan turun-temurun. Cahaya kebenaran pada titik akhirnya, akan selalu menemukan jalannya sendiri, untuk senantiasa mengalahkan segala rupa bentuk kejahatan di atas muka bumi. Semoga setiap bait kisah ini menjadi hiburan yang menyenangkan hati, sekaligus sumber pembelajaran moral yang berharga bagi setiap langkah kehidupan dalam naungan kasih Sang Pencipta.